Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Masih dalam materi serat alam. Kalau pertemuan pertama minggu kemarin kita sudah bahas tentang serat alam dari tumbuhan. Untuk hari ini kita akan bahas serat alam dari hewan. Coba sebelum masuk pada materi serat dari hewan, kita ingat-ingat lagi. Dari tumbuhan kemarin ada serat alam yang berubah dari biji, ada dari daun, dari batang, dan dari buah. Nanti bisa dibuka lagi materinya, dilihat lagi videonya ya. Oke, kita lanjut tentang serat dari hewan. Apakah itu serat alam dari hewan? Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa sebab memiliki tekstur halus dan lembut. Sifatnya menghangatkan sehingga cocok untuk iklim di Eropa. Jadi serat dari hewan itu suatu molekul-molekul berupa serat seperti benang yang diambil dari hewan dan biasanya digunakan di wilayah yang beriklim dingin seperti Eropa. Dan serat dari hewan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu serat dari stapel dan filamen. Mari kita lihat slide berikutnya. Apa itu serat stapel? Stapel. Nah, coba kita perhatikan slide pada video berikut. Nah, serat stapel, serat dari stapel berbentuk rambut hewan. Jadi stapel itu serat yang diambil dari tekstur tubuh luar atau di luar tubuh bagian luar dari hewan bisa berupa rambut atau bulu, bisa disebut juga dengan wool. Contohnya hewan yang menghasilkan serat berupa stapel ada domba, unta, kelinci, kasmer, dan vicuna. Yang paling populer dan banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kita akan lihat gambarnya atau contoh hewannya. Yang pertama ada gambar, diperhatikan ini di slide hewan domba, spesies domba yang mengalami domestikasi. Di bawah itu ada keterangannya, bisa dibaca. Domba sendiri berasal dari Asia kecil dan Eropa, Asia Tenggara dan Eropa. Lanjut ada gambar alpaca atau alpaka, spesies unta dipelihara di Amerika Selatan. Bisa dibaca di bawah keterangannya. Lanjut gambar berikutnya ada hewan berupa mohair. Serat tekstil tertua yang digunakan atau disebut juga sebagai kambing anggora, berasal dari pegunungan Tibet, ditemukan di abad ke-16. Selanjutnya ada gambar kasmer atau kambing kasmer, jenis kambing yang berasal dari Australia. Sekilas hampir mirip karena semuanya memang jenisnya jenis hewan kambing. Lanjut ada hewan unta. Unta sendiri ada dua spesies, yaitu berkuku genap dari genus Camelus atau satu punuk berpunuk tunggal, Camelus dromedarius, satu lagi berpunuk ganda, Camelus bactrianus, dan hidup di wilayah yang kering seperti pada gurun Asia maupun Afrika Utara. Rata-rata umurnya sampai 30 atau bahkan 50 tahun. Di gambar sudah jelas ya. Bisa dilihat nanti diambil bulunya digunakan untuk kerajinan tekstil, bisa
berbagai macam, akan kita bahas lagi minggu depan. Selanjutnya ada gambar vicuna atau vicuna, hewan yang hidup di dataran tinggi Andes. Ya, ini bentuknya hampir mirip unta, namun lebih kecil posturnya. Kemudian kalau tadi kita sudah bahas tentang stapel, apa atau bagaimana dengan filamen? Apa toh filamen itu? Kita baca keterangannya. Filamen adalah serat yang berasal dari dalam tubuh hewan. Kalau tadi stapel dari luar, tubuh bagian luar, filamen sendiri dari dalam tubuh. Contohnya kepompong ulat sutra. Lihat di gambar. Jadi serat itu dihasilkan dari dalam tubuh hewan tersebut. Oke. Kesimpulan materi. Jadi materi dari pertemuan minggu kemarin, pertemuan 1 dan pertemuan 2 minggu ini, kita sudah bahas tentang serat alam. Dapat disimpulkan bahwa serat alam sendiri terbagi menjadi 2, berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Serat alam dari tumbuhan sudah dibahas kemarin dan tadi diingat-ingat lagi. Ada serat dari biji berupa biji-bijian. Yang kedua, serat alam dari daun, ketiga dari batang, dan ada dari buah. Serat hewan sendiri tadi juga sudah dibahas, ada stapel dari serat yang dihasilkan dari tubuh bagian luar hewan, bisa berupa rambut atau bulu. Filamen berasal dari dalam tubuh hewan. Tadi sudah ada contohnya. Oke, terima kasih. Demikian materi prakarya untuk pertemuan kedua ini. Selamat belajar, semoga selalu dalam kesehatan.